Film ini menceritakan kisah persahabatan dua orang polisi yang mengungkap suatu kasus pembunuhan. Orang ini bernama Osman Diakite. Dia adalah seorang kapten dari Divisi Kriminal Nasional Polis di Paris yang terkenal sering nekat saat menjalankan sebuah misi. Beberapa tahun silam ia pernah memiliki rekan sesama polisi yang kini sudah tak lagi bersama akibat sebuah konflik. Rekannya itu bernama Francois Monge. Kisah berawal saat Osman dan salah satu kawannya di kepolisian Prancis ini sedang melakukan penyergapan terhadap seorang buronan penjahat nomor 1 di Eropa. Dalam pencariannya itu akhirnya membawa mereka berdua ke sebuah arena pertarungan tinju jalanan yang berada tersembunyi di dalam sebuah gedung. Tampak di sana terlihat sebuah pertarungan sedang terjadi. Osman dan kawannya kemudian mendekat ke arena pertarungan itu dan mencoba mencari seorang yang bernama Diaz. Dia adalah buronan penjahat yang paling dicari di Eropa. Sebagai buronan yang paling dicari dan sulit ditangkap, kemungkinan Diaz ini sudah merubah identitasnya. Berbekal sebuah foto, Osman berusaha mencari Diaz dan kemudian mencoba mencocokkan dengan orang-orang yang berada di arena pertarungan itu. Kemudian pertarungan terhenti ketika salah satu pria berbadan besar memenangkan pertarungan itu. Osman dan kawannya akhirnya mengenali pria itu sebagai Diaz, buronan yang dicarinya. Ternyata Diaz sudah banyak berubah. Tak mau buronannya kabur, Osman kemudian masuk ke arena itu dan mencoba menangkap Diaz. Tetapi Diaz kemudian melawan dan akhirnya terjadi perkelahian antara keduanya di atas ring itu. Kawannya yang melihat keadaan ini kemudian meminta bantuan tim polisi yang sudah berada di luar untuk segera masuk ke gedung itu untuk melakukan penyergapan. Tim polisi pun bergerak masuk, tetapi mereka kebingungan untuk mengetahui lokasi tempat Osman berada. Bahkan mereka sempat nyasar ke sebuah tempat pembuangan sampah. Di dalam arena pertarungan, Osman masih berusaha untuk mengalahkan Diaz. Diaz adalah lawan yang tangguh karena dia adalah seorang petarung yang terlatih. Sampai akhirnya dia berhasil memiting tangan Diaz dan mengalahkannya. Tak lama kemudian tim polisi datang dan mengakhiri pertarungan itu. Diaz akhirnya berhasil ditangkap. Osman kemudian mengumumkan kemenangannya melalui sebuah pengeras suara dan mengatakan bahwa pemenang pertarungan malam itu adalah polisi. Sementara itu di tempat lain, seorang polisi bernama Francois Monge sedang berada di sebuah ruangan bersama seorang penyidik wanita. Monge ini rencananya akan dipindah tugaskan dari divisi kriminal ke kantor kepolisian setempat atau polsek karena dia dianggap melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan karena telah mengajak berkencan seorang penjahat wanita yang kasusnya sedang dia tangani. Tapi bukannya mengakui kesalahannya, kali ini dia malah mencoba merayu penyidik wanita yang sedang menginterogasinya saat itu. Di kantor polisi terlihat Osman bertemu dengan atasannya. Atasannya kemudian memperlihatkan video saat Osman bertarung melawan Diaz kemarin. Tak disangka pertarungan itu menjadi viral karena direkam oleh temannya dan diposting di media sosial. Atas viralnya video itu, atasannya kemudian berencana untuk menempatkan Osman di divisi humas kepolisian Prancis dan menjadikannya seorang model iklan untuk menaikkan citra kepolisian Prancis. Tetapi Osman menolaknya karena dia merasa bukan orang yang cocok untuk model iklan tersebut karena dia merupakan seorang polisi berkulit hitam. Noir? Ah non, voilà. Il est sympa le noir, c'est ça? Diakité, ça suffit, c'est un... Suatu hari tampak Francois berada di stasiun Gare de Lyon untuk menjemput kedua orang tuanya yang sedang datang ke Paris. Saat sedang berbicara dengan orang tuanya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan ditemukannya mayat setengah tubuh manusia dengan luka bakar yang parah di antara himpitan gerbong kereta. Di waktu yang sama, Osman ditugaskan untuk pergi ke stasiun Gare de Lyon sebagai tempat kejadian perkara suatu kasus. Sesampainya di sana, dia akhirnya bertemu dengan Francois Monge yang sudah berada di tempat itu. Akhirnya terjadilah obrolan dari kedua polisi tersebut karena lama tak bertemu.
Sebenarnya mereka pernah menjadi rekan satu tim pada beberapa tahun yang silam. Karena suatu konflik, akhirnya mereka berpisah. Mereka kemudian mengecek kondisi mayat yang ditemukan itu. Dan kemudian mereka berdua pergi ke kantor tempat Osman bertugas. Sesampainya di kantor tersebut, dengan gaya sombongnya, Monge memperkenalkan dirinya di hadapan rekan kerja Osman. Bonjour. C'est lui qui a signé les corps. Monge berharap kepada Osman agar mereka bisa bekerja sama untuk mengungkap kasus ini. Tapi tampaknya Osman sudah trauma untuk bekerja sama dengan Monge karena kejadian di masa lalu. Monge berharap bisa mengungkap kasus ini agar dia bisa kembali ke jabatannya sebelumnya, dan tanpa bantuan Osman hal itu tidak mungkin terjadi. Mereka berdua akhirnya pergi ke kota kecil tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sampai di kota tersebut, Osman dan Monge dijemput oleh wanita cantik yang merupakan wakil komisaris polisi setempat bernama Alice. Melihat kecantikan Alice, Osman pun tergoda, tetapi Monge berusaha meledeknya. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Enchanté, bonjour, moi aussi. Alice kemudian mengantarkan mereka berdua ke rumah sakit di mana salah satu potongan mayat korban berada. Kemudian didapati bahwa tubuh tersebut milik seorang pemuda laki-laki pedagang narkoba bernama Kevin. Hasil investigasi juga menunjukkan jika salah satu kaki Kevin telah mengalami 2 luka tembak. Mereka kemudian pergi ke tempat kejadian perkara tersebut yang berada di sebuah perlintasan rel kereta api. Di tempat itu, Osman berbagi tugas dengan Monge, di mana Osman memerintahkan Monge untuk melihat TKP pertama, yaitu di dekat sebuah rel, dan Osman pergi bersama Alice ke TKP kedua di sebuah jalan raya. Di TKP yang pertama, Monge menemukan sebuah gigi yang kemungkinan milik korban yang jatuh akibat benturan yang sangat keras. Di TKP kedua, Osman berpendapat berdasarkan bukti-bukti di lokasi bahwa korban yang mengendarai motor itu telah ditembak dari sebuah mobil, dan akhirnya korban terjatuh ke bawah dan tertabrak oleh kereta yang sedang melintas. Bah non, c'est les câbles haute tension. Ah, c'est pour ça qu'il a cramé. Monge kemudian memberitahu Osman bahwa dia telah menemukan sebuah gigi milik korban. Berharap mendapatkan simpati dari Alice dan Osman, tetapi Osman malah meledeknya dan akhirnya Monge membuang gigi tersebut. Sebelum pergi, Alice meminta nomor telepon Osman agar bisa berkomunikasi dengannya. Dan ketika Monge juga akan memberikan nomor teleponnya kepada Alice, Alice malah menolaknya. Osman dan Monge akhirnya pergi ke tempat kediaman Kevin, korban dari pembunuhan itu. Dan kemudian mereka menemui ibu dari Kevin ini. Mereka kemudian berbagi tugas lagi. Monge akan mengajak ngobrol ibu Kevin, dan Osman akan menyusup ke dalam kamar Kevin untuk mencari bukti-bukti dalam kamar tersebut. Di dalam kamar milik Kevin, Osman menemukan pamflet pertunjukan striptis di sebuah klub malam, dan ini adalah petunjuk awal untuk mencari saksi-saksi berikutnya. Di dalam ruangan lain, Monge kemudian mengatakan kepada ibu Kevin bahwa Kevin sudah meninggal. Mendengar itu, ibu Kevin menangis histeris. Mereka berdua berjanji kepada ibu Kevin untuk mencari pelaku pembunuh Kevin. Kevin ini diketahui sebelumnya bekerja di sebuah farmasi dan kemudian dipecat karena dituduh menjual obat-obatan milik farmasi itu. Kemudian ibu Kevin mengajak Osman dan Monge ke sebuah kamar laboratorium milik Kevin. Di dalam lab kecil itu, Osman dan Monge menemukan obat-obat bahan pembuat amfetamin atau obat penenang. Kemudian ibu Kevin mengatakan bahwa Kevin mempunyai teman wanita yang sering ditemuinya bernama Jessica yang bekerja di sebuah klub malam yang mungkin bisa dijadikan saksi. Kemudian sampailah mereka berdua di klub malam tersebut. Mereka masuk ke dalam dan bertanya kepada seorang bodyguard yang ada di situ tentang keberadaan Jessica. Kemudian salah seorang wanita penjaga klub itu memberitahu bahwa Jessica berada di ruang ganti. Osman pun segera masuk ke ruangan ganti tersebut. Sampai di dalam, dia bertemu dengan Jessica yang sedang bugil. Merasa tak enak dengan pemandangan itu, Osman mengurungkan niatnya untuk menginterogasi Jessica dan menyuruh Monge untuk gantian menginterogasinya. Monge yang sudah terbiasa dengan wanita tampaknya malah senang melihat Jessica yang sedang bugil.
Kemudian dia bertanya tentang Kevin kepada Jessica dan mencoba mencari informasi. Sementara menunggu Monge yang sedang mencari informasi dari Jessica, Osman kemudian mengobrol dengan salah seorang bodyguard di tempat itu. Tapi karena orang itu berkata lelucon yang rasis terhadap Osman, maka Osman yang tak mampu menahan emosinya akhirnya berkelahi dengan pria itu. Sementara di ruang ganti, Monge mendapatkan informasi lain bahwa ada seorang teman Kevin yang bernama Nader yang menjual informasi ke polisi bahwa Kevin telah membuat narkoba di rumahnya dan menjualnya ke orang lain. Nader ini iri kepada Kevin karena bisnis yang Kevin jalani semakin sukses. Karena kewalahan menghadapi lawannya, Osman yang sedang berkelahi kemudian memanggil Monge untuk membantunya. Monge kemudian bergegas mengambil pistol yang tertinggal di dalam mobil untuk membantu Osman. Saat mau mengambil pistol, kunci mobilnya malah terjatuh dan akhirnya dia memecahkan kaca mobil itu menggunakan batu. Setelah mengambil pistol, dia kemudian kembali ke tempat Osman dan mendapati Osman sedang terpojok. Dia kemudian menembakkan pistol kejut listrik kepada pria itu. Ternyata pria itu masih kuat berdiri dan mencoba melawan Monge. Tapi kemudian Osman dan Monge heran mengapa pria itu bisa sangat kuat sekali. Mereka berpikir pria itu telah memakai narkoba yang bisa menaikkan staminanya dan membuatnya menjadi kuat. Sesampainya di parkiran, mereka mendapati mobil mereka telah dicoret-coret orang tak dikenal dengan menggunakan kata-kata yang rasis. Mereka berdua kemudian pergi ke kantor Alice dan mencoba mencari tahu tentang pria yang berkelahi dengan Osman tadi. Ternyata pria itu bernama Carl Muller dan dia bekerja di sebuah perusahaan keamanan bernama Securitek. Di sana juga mereka bertemu dengan komisaris polisi setempat bernama Mercier. Komisaris polisi itu meminta agar mereka segera menyelesaikan kasus ini dan pergi dari kota tersebut. Karena merasa lapar, mereka bertiga mampir makan dulu di sebuah restoran. Di restoran itu, mereka bertemu dengan wali kota terpilih bernama Brunner. Ternyata Brunner adalah pemilik restoran tersebut. Wali kota itu kemudian menemui mereka bertiga dan menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus yang mereka tangani dan berharap mereka segera menemukan pelakunya. Wali kota itu kemudian pergi setelah mentraktir mereka minuman. Soirée, messieurs. Merci. Bonsoir. Bonsoir, c'est bien. Setelah makan, Alice kemudian mengantarkan Osman dan Monge ke hotel tempat mereka beristirahat. Petugas hotel kemudian memberikan satu kamar buat mereka berdua. Osman merasa keberatan harus sekamar dengan Monge, tapi karena kamarnya cuma satu, akhirnya mereka berdua tetap memakai satu kamar itu untuk berdua. Ouais, évidemment. Saat tidur berdua ada kejadian lucu. Karena Monge tidak bisa tidur kalau tidak telanjang, maka dia kemudian membuka celananya waktu tidur. Tapi Osman yang risih dengan kelakuan Monge itu kemudian meminta dia untuk tetap memakai celananya saat tidur. Setelah terjadi perdebatan antara keduanya, akhirnya Monge menuruti kemauan Osman tersebut. François. C'est ça. Ça va, on est bien là? Oui, on est bien. Ok, allez, bonne nuit. Keesokan harinya mereka bertiga pergi ke perusahaan keamanan Securitek untuk mencari informasi selanjutnya. Kali ini Monge meminta agar dia yang memimpin misi ini dan mencoba berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Karena apabila Osman yang memimpin pasti akan berakhir dengan keributan. Tetapi Osman tak mau mendengarkan dan langsung saja masuk ke tempat itu. Salut les musclés. Mereka akhirnya bertemu dengan pemimpin kelompok itu bernama Goran Jurdik. Osman kemudian menanyakan tentang Kevin, dan Goran mengatakan tidak mengenal Kevin. Kemudian dia menanyakan tentang Carl, yang diketahui adalah rekan mereka, dan kemudian menyuruh Monge mencari loker milik Carl di tempat tersebut. Karena merasa tersinggung dengan kedatangan polisi di tempat mereka, kemudian Goran menyuruh anak buahnya untuk mengusir mereka. Hampir saja terjadi perkelahian di sana, sebelum akhirnya Monge menemukan barang bukti sebuah pistol di dalam loker milik Carl. Scene kemudian berpindah di kantor polisi. Carl ternyata adalah pelanggan narkoba dari Kevin. Karena terjadi perselisihan antara keduanya,
akhirnya Carl membunuh Kevin. Saat sedang berbicara, datanglah komisaris polisi dan menyatakan bahwa kasus ini ditutup karena pelaku sudah ditemukan. Osman menyadari ada sebuah kejanggalan di sini karena dia melihat pemimpin kelompok Sekuritek ternyata sedang berada di dalam kantor polisi tersebut bersama komisaris. Karena menganggap kasus ini telah selesai, maka Osman dan Monge kemudian menuju stasiun untuk berangkat kembali ke Paris. Tetapi karena Osman masih penasaran dengan kasus ini, ia kemudian kembali ke kota itu dan mencari saksi lain yang belum mereka temui, yaitu Nader. Sesampainya di tempat arena bermain, mereka kemudian mencari Nader yang sedang berada di tempat itu. Mengetahui bahwa polisi datang untuk mencarinya, Nader kemudian berusaha melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, dan akhirnya Nader tertangkap di sebuah supermarket. Mereka kemudian menginterogasi Nader. Di sini Nader mengatakan bahwa sebelum Kevin terbunuh, dia sempat menelpon komisaris Mercer untuk meminta perlindungan. Tapi akhirnya dia malah terbunuh oleh Carl, yaitu orang dari kelompok mafia Sekuritek. Osman curiga bahwa polisi setempat telah bekerja sama dengan kelompok mafia tersebut untuk membunuh Kevin. Osman dan Monge akhirnya pergi ke kantor polisi untuk menyelidiki keterlibatan komisaris Mercer dalam kasus ini. Mengetahui komisaris Mercer pergi, maka mereka kemudian membuntutinya. Sampailah mereka ke sebuah rumah mewah di tepi pegunungan. Ternyata rumah itu adalah rumah wali kota Brunner. Sebelum sampai di rumah itu, kemudian datang wali kota menemui mereka. Osman yang sudah merasa kesal, kemudian mencoba menginterogasi wali kota itu atas keterlibatannya dalam pembunuhan Kevin. Wali kota Brunner kemudian menyangkal semua yang dikatakan Osman dan mencoba mengusir mereka. Karena kurang cukup bukti, Osman dan Monge akhirnya pergi dari tempat itu. Bukannya pergi, ternyata Osman dan Monge tetap membuntuti mobil komisaris Mercer yang keluar dari rumah wali kota itu. Sesampainya di pertigaan jalan, mobil mereka kemudian dipepet oleh mobil yang diduga milik dari kelompok mafia Sekuritek. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Osman dan Monge mencoba menghindari dari kejaran mobil tersebut dan terpaksa membiarkan komisaris Mercer pergi. Mobil itu berusaha menjatuhkan mobil yang dikendarai oleh Osman dan Monge. Sampai akhirnya Monge melempar granat asap ke arah mobil musuh yang akhirnya membuat mobil itu menabrak tebing dan terjatuh ke sebuah jurang. Karena mobil yang mereka tumpangi rusak, kemudian mereka berhenti. Dan tak lama kemudian, seorang wanita polisi dari kepolisian Prancis memberikan informasi bahwa narkoba yang dikonsumsi oleh kelompok mafia itu seperti obat yang digunakan tentara Nazi saat perang, yang membuat mereka tak merasakan kesakitan. Mereka kemudian menemui Alice yang dianggap adalah seorang polisi satu-satunya yang bisa mereka percayai di kota itu. Keesokan harinya saat makan pagi, mereka kemudian meninggalkan Alice dan memulai kembali penyelidikannya tanpa melibatkan Alice. Sampailah mereka berdua di rumah wali kota Brunner. Kemudian mereka menyelinap ke dalam untuk mencari bukti tindak kejahatan wali kota itu. Sampai di dalam, Osman kembali membagi tugas agar Monge bergerak ke area bawah dan Osman pergi ke atas. Setelah beberapa menit melakukan pencarian, mereka tak menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bukti di sana. Monge kemudian teringat bahwa wali kota Brunner pernah memegang sebuah tongkat biliar, dan mereka kemudian mencari sebuah ruangan di mana tersimpan tempat biliar tersebut. Konyolnya, sebelum mereka mencari ruangan tersebut, Monge malah keasikan melihat istri wali kota Brunner yang sedang mandi. Sampailah mereka di suatu ruangan bawah tanah milik dari wali kota Brunner. Di situ mereka akhirnya menemukan bukti bahwa wali kota Brunner berusaha menghancurkan tempat penampungan imigrasi. Dan wali kota bekerja sama dengan mafia dari Sekuritek untuk menghancurkan tempat itu. Karena Kevin mengetahui hal tersebut, akhirnya dia terbunuh. Osman kemudian menghubungi Alice agar mengirimkan bantuan polisi untuk pergi ke sebuah gedung percetakan tua yang direncanakan
akan dipakai oleh wali kota Brunner untuk mengumpulkan massa yang mendukungnya untuk menjalankan misinya menghancurkan tempat penampungan imigran. Sesampainya di gedung itu, terlihat wali kota Brunner sedang berorasi di depan pendukungnya. Wali kota ini ternyata menganut paham fasisme Nazi, yang menyatakan bahwa yang terkuat adalah ras mereka sendiri dan ras lain adalah ras yang lemah dan harus dihancurkan. Makanya dia mempunyai misi untuk menghancurkan tempat penampungan imigran yang menurutnya para imigran adalah ancaman bagi dirinya dan kelompoknya. Di situ terlihat pimpinan Sekuritek dan komisaris polisi. Ternyata mereka melakukan persekongkolan selama ini dengan wali kota. Kemudian seperti biasa mereka berdebat sebelum berbagi tugas. Monge akhirnya bertugas untuk mengatasi orang-orang yang berkumpul di dalam. Dan Osman mencari cara untuk membuang senjata-senjata dan mencoba merusak kendaraan mereka agar tak digunakan. Monge dengan pedenya masuk ke kerumunan para kelompok pimpinan wali kota Brunner tersebut dan mencoba berimprovisasi untuk memperlambat gerak mereka. Di luar, Osman bertemu dengan Alice yang datang dan malah menodongkan pistol kepadanya. Ternyata Alice adalah bagian dari kelompok wali kota tersebut. Osman benar-benar sudah tertipu selama ini. Monge yang sedang terbojok kemudian mencoba menakut-nakuti kelompok tersebut dengan alat pemicu bom yang dibuatnya dari saklar listrik. Tipuan ini awalnya berhasil, tetapi seorang wanita kemudian mencoba menyerangnya dan membuat tipuan itu terbongkar. Monge yang merasa terancam akhirnya mengeluarkan pistol dan memanggil nama Osman, yang berarti adalah sebuah kode agar Osman datang membantunya. Tetapi Osman yang berada di luar terlihat sedang mengatasi Alice yang mencoba menyerangnya. Osman berhasil memborgol Alice di sebuah mobil dan kemudian dia masuk ke dalam gedung itu dengan cara menabrakkan sebuah mobil. Keributan pun terjadi di dalam gedung itu. Anak buah wali kota itu pun dibuat kocar-kacir oleh aksi yang dilakukan Osman dan Monge. Terlihat komisaris polisi yang berusaha menembak Monge, tapi akhirnya berhasil dilumpuhkan. Saat sedang menyetir mobil, tiba-tiba datang wanita tua yang masuk ke dalam mobil itu untuk mencoba menghentikan Osman. Tetapi Osman berhasil mendorong wanita itu keluar dari mobilnya. Mereka kemudian mengejar wali kota yang akan melarikan diri. Di luar terlihat Alice berhasil melepaskan diri dari borgol dan kemudian menjemput wali kota menggunakan mobilnya untuk kabur. Saat pengejaran, tiba-tiba pimpinan kelompok Sekuritek berhasil naik ke atas mobil Osman dan berusaha menghentikan Osman. Tapi akhirnya dia tewas terbunuh karena kecerobohannya sendiri. Alice dan wali kota itu ternyata pergi ke tempat penampungan imigran yang berada di perbatasan Swiss dan Prancis untuk menghindari kejaran Osman dan Monge. Karena buruannya terlalu jauh untuk dikejar, maka Osman menggunakan jalan pintas melalui perbukitan agar dia bisa mengejar mobil Alice. Sampai di depan tempat penampungan imigran itu, mobil Alice berhenti dan wali kota Brunner berusaha meledakkan tempat itu dengan menekan tombol pemicu menggunakan telepon genggamnya. Tetapi dia gagal karena pemicunya tidak bereaksi saat ditekan. Tak lama kemudian datang mobil Osman dan Monge yang kemudian menabrak mobil Alice sampai terjungkal. Wali kota itu kemudian berlari masuk ke dalam tempat penampungan itu dan menyalakan pemicu bom secara manual. Osman dan Monge yang mengetahui hal itu, kemudian mereka berlari ke atas untuk menyelamatkan para imigran. Tak berselang lama akhirnya tempat itu meledak dan membuat Osman dan Monge jatuh dari gedung itu. Sesampainya di bawah, Osman dan Monge yang melihat wali kota itu di depannya, kemudian memukul wali kota tersebut hingga pingsan dan kemudian memborgolnya. Kepolisian setempat akhirnya datang dan mengamankan lokasi tersebut. Penangkapan wali kota Brunner karena telah bersekongkol dengan penjahat untuk melakukan aksi teror menjadi headline di beberapa media TV setempat. Osman dan Monge akhirnya berhasil menuntaskan kasus ini.
Setelah mendapatkan perawatan, Osman dan Monge kemudian kembali ke Paris. Dan di akhir film terlihat Monge sekarang sudah menjadi seorang bintang iklan untuk kepolisian Paris dan Kementerian Dalam Negeri. Itu tadi alur cerita film Takedown yang bisa saya ceritakan kembali ke Anda. Terima kasih telah menonton channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.